Haleluya. Saya akan membagikan apa yang kita sudah mulai di minggu-minggu sebelumnya, karena apa yang saya bagikan itu satu paket, satu alur, satu aliran. Jadi tidak topik yang berganti-ganti tiap minggu, tapi ini sebuah aliran. Katakan sebuah aliran, seperti sungai. Paham maksud saya? Makanya kesusahan kita kalau seandainya tidak mendengarkan MP3 sebelumnya. Saya menasehati lagi, sekali lagi, buat kita semua yang ada di ruangan ini, dapatkan MP3-nya, dengar kembali, doa kembali, maka saya percaya wahyu demi wahyu akan kau terima. Paham maksud saya? Dan minggu lalu saya berbicara tentang rahasia Babel, bagian kedua. Apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan, itu yang menimpaku. Tahu rahasianya di mana di situ? Karena itu udah imanmu. Keyakinanmu cepat atau lambat kau genapi sendiri. Dan tidak ada keyakinan tanpa memikirkan. Karena keyakinan itu oleh pengertian. Tidak ada keyakinan di luar pengertian. Jadi waktu kita memikir-mikirkan, apakah itu dari daging, apakah itu dari kebenaran, kalau kau mengerti, itu jadi keyakinan. Dan kalau itu jadi keyakinan, apabila itu salah, kau akan genapi cepat atau lambat. Jadilah seperti yang kau percaya, kata Yesus. Makanya perlu kita koreksi, saudara, keyakinan-keyakinan kita ini. Karena itu menunggu waktu untuk dituai. Apakah keyakinanmu masa depanmu jelek? Apakah keyakinanmu kau nggak menikah? Apakah keyakinanmu engkau bernasib buruk? Kalau itu kau yakini plus kau kata-katakan, nunggu waktu. Itu namanya rahasia Babel. Saya akan lanjutkan karena ini sangat penting di zaman kita ini. Makanya dengarkan baik-baik. Minggu lalu itu yang saya khotbahkan. Minggu sebelumnya saya berbicara tentang rahasia Babel. Bahwa pikiran kita itu dapat dikendalikan oleh dua oknum. Satu, roh-roh jahat di udara, atau roh Allah. Tergantung yang kau pikirkan. Paham maksud saya? Bagaimana naga itu menginspirasi binatang yang adalah sesosok manusia. Paham maksud saya? Dan sesosok manusia ini memimpin banyak orang. Paham maksud saya? Dan perempuan itu duduk di atas yang banyak airnya, yang adalah suku, kaum, dan bahasa. Duduk artinya dia menguasai, mengendalikan pikiranmu. Paham maksud saya? Dan saya akan lanjutkan lagi. Ini lebih dalam, lebih rahasia, lebih mencengangkan. Makanya saya tadi bilang kasih senyum kanan kiri supaya jangan sampai lupa tersenyum, saking tercengang terus. Udah dikasih tadi senyumannya? Sudah ya? Uangnya? Oh, oke, baik. Nanti, alright. Nanti, alright. Baik, saya lanjutkan, saudara. Ini lebih kontekstual nanti tentang kehidupan kita sekarang. Rahasia Babel bagian ketiga, tapi saya buat subjudulnya ini, The Origin of Worship Idol. Susah memang ditulis, tapi nggak apa-apa. Saya akan ajarin. Saya bantu, saudara. Itulah pelayan Tuhan, selalu suka membantu. The origin of worship idol. Jadi kalau kita mau tahu arti judulnya ini adalah begini. Apa sih penyembahan berhala yang sesungguhnya? The true worship idol. Kebenaran tentang penyembahan berhala. Baik, saya Indonesiakan aja.
Penyembahan berhala yang sesungguhnya. Tulis, penyembahan berhala yang sesungguhnya. Dan akan banyak yang akan direformasi dari pengetahuanmu sebelumnya. Bahwa siapapun bisa melakukan ini, saudara. Siapapun. Jadi mari saya undang, karena ini akan sangat membuka mata kita. Kenapa kita mengalami kejadian-kejadian tertentu? Karena tidak ada kejadian tertentu tanpa sebab. Ingat itu. Selalu ada sebab dan tidak ada kebetulan. Kalau orang berkata ada kebetulan, berarti dia secara tidak langsung mengakui tidak ada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada kebetulan. Bahkan rambut kita satu biji aja jatuh, Dia tahu. Itu sebenarnya artinya di mata Tuhan tidak ada kebetulan. Jadi kita nanti bisa akan melihat dengan jelas bagaimana kehidupan kita, panggilan kita, pelayanan kita dan seterusnya dari kebenaran ini. Nggak akan ada kebingungan. Paham maksud saya? Tapi sekali lagi saya ingin mengencourage, mendorong, dapatkan MP3 saya sebelumnya, yaitu memikir-mikirkan kemarin. Itu di awal, bukankah begitu? Memikirkan itu adalah pekerjaan, sengaja. Ada objeknya, ada waktunya. Dan dua sumbernya, dari dunia atau dari roh Allah. Ikutin terus yang kemarin itu. Nah, sekarang saya akan mulai dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 3 ayat yang kedua. Banyak sekali pengajaran di luar sana yang kita dapatkan justru membuat kita bingung. Tapi saya yakin ini tidak akan lagi. 1 Raja-Raja 3 ayat yang kedua. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Bangsa itu maksudnya bangsa Israel, umat Tuhan. Mereka beribadah, sembahyang dengan mempersembahkan korban itu di bukit-bukit. Mengapa di bukit-bukit? Rumah Tuhan belum dibangun. Paham maksud saya? Jadi mereka melakukan ritual ibadah, menyembah Allah dengan membawa korban di bukit-bukit pengorbanan. Tapi tahu nggak kalian bahwa di bukit-bukit yang sama juga orang Israel menyembah Baal di tempat yang sama. Jadi kalau mereka meninggalkan Allah, mereka juga membawa korban tapi tidak menyembah Jehovah, mereka menyembah Baal di tempat yang sama. Kalau orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal, menyembah Asitoret, menyembah dewa Moloch yang disembah orang Syria, itu mereka lakukan di situ, di tempat yang sama. Nah, mari saya bawa lagi lebih tinggi, dengarin saya. Apakah ini tempat-tempat lahiriah maksud Tuhan? Tidak, saudara. Karena kalau itu maksudnya lahiriah atau tempat-tempat fisik, maka itu harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu the hill of sacrifice. Bukit-bukit pengorbanan itu the hill of sacrifice. Tapi di bahasa Inggrisnya itu bukan the hill of sacrifice, tapi the high places, tempat-tempat tinggi. Bisa ada New King James Version. Nah, lihat di situ. Only the people sacrifice in high places, bukan the hill of sacrifice. Jadi itu bukan bukit-bukit fisik sebenarnya, walaupun pada masa itu ya bukit-bukit fisik. Tapi merujuk dari firman ini, ternyata itu bukanlah arti rohaninya tempat fisik, tapi tempat-tempat tinggi. Jadi penyembahan berhala
Secara rohani itu di tempat-tempat tinggi, bukan di tempat-tempat lahiriah. Di bawah pohon boleh saja, tapi tempat lahiriah itu tidak termasuk the origin of worship idol. Karena itu artinya di tempat-tempat tinggi. Saya mau bawa lagi, apa tempat-tempat tinggi yang sekarang? Saya mau bawa begini, perhatikan saya. Tempat-tempat tinggi yang sekarang dapat kita discover, kita temukan begini. Di mana kita dapat melakukan dua hal ini sekaligus. Itu cara menemukannya. Karena orang menyembah berhala dan menyembah Jehovah di tempat yang sama. Di mana kita melakukan itu bisa di tempat yang sama. Yang sudah kita pelajari, kita bisa terhubung dengan frekuensi yang jahat dengan frekuensi yang benar di pikiranmu. Maka the high places sebenarnya itu artinya adalah alam pikiranmu. Kita dapat menyembah berhala atau Jehovah di alam pikiranmu, bukan lagi di tempat-tempat fisik seperti orang Israel di masa lalu. Sekalipun itu termasuk kalau kita lakukan, tapi itu tidak hanya di alam pikiran pun kita bisa melakukannya. Karena yang sesungguhnya dari penyembahan aslinya itu adalah di tempat tinggi, adalah alam imajinasimu, alam pikiranmu. Di mana tempat itu sekarang? Di alam pikiranmu. Mari kita lihat dulu Roma 8 ayat 5. Supaya kita tidak diperdaya, saudara, sehingga tidak menjadi akurat. Karena selama kita tidak tahu atau kurang tahu atau taunya salah, itu alam di mana iblis bisa mengalahkanmu. Hanya di alam kebenaran iblis kalah. Ingat itu. Jadi perlu kita cek yang kita tahu benar atau tidak. Umatku binasa bukan karena melakukan dosa. Ingat itu. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, atau di bahasa lainnya kurang tahu, lack of knowledge. Jadi banyak umat Tuhan itu binasa karena kurang tahu, karena tidak tahu, atau taunya salah. Dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan. Dan saya nggak mau kita tidak tahu kebenaran yang membuat kita mengalami apa yang dialami dunia ini. Padahal Yesus berjanji, aku akan membuat perbedaan antara umatku dan Babel. Pertanyaannya, kenapa sama? Karena kita tidak tahu memisahkan diri. Memisahkan diri bukan bersembunyi di gunung-gunung, jadi biara, bukan. Memisahkan diri itu di pikiranmu. Bisa paham maksud saya? Nah, mari kita lihat dulu Roma 8 ayat yang kelima. Ini udah bolak-balik kita baca dan bolak-balik juga beribadah di sini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Berarti perbuatan dimulai dari apa yang kau pikirkan. Jadi perbuatan itu buah dari yang kau pikirkan. Paham maksud saya? Lanjut lagi. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ditentukan apa yang kita pikirkan. Makanya di pikiran kita, saudara, kita bisa daging dan roh di tempat yang sama. Itulah tempat-tempat tinggi. Mau saya kasih satu ayat lagi? Saya kasih satu ayat lagi. Galatia 5 ayat 19, ayat 16. Lihat ya, nanti garis bawahi.
Kan saya pernah janji sama kalian kemarin 2 minggu yang lalu, siapa di sini yang melihat hantu? Ada beberapa orang yang saya dengar tunjuk tangan. Hari ini engkau akan tahu benar atau enggak itu. Kalau enggak cukup nanti waktunya minggu depan, sampai kau mengerti ini memang begu atau hantu. Hati-hati loh, dari mana kau tahu itu? Makanya kau takut kan? Oke lah. Masa umat Tuhan takut sama begu? Oke, baik, nanti kita sambung. Bukan nanti kita sambung, kita teruskan dulu ini. Ayat 16. Ini perlu dikoreksi nih kepercayaan umat Tuhan ini. Aku melihat penampakan. Apa yang kau lihat? Nah, lihat Galatia 5:16. Sudah sampai? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Bagaimana maksudnya hidup oleh roh? Memikirkan kebenaran. Itu saja. Nah, kalau engkau memikirkan kebenaran, maka lanjutnya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya iyalah. Karena apa yang kau pikirkan itu yang kau lakukan. Jadi kalau kita memikirkan dari roh, masa yang kita lakukan daging? Makanya ayat ini berkata seperti itu. Hiduplah oleh roh, pikir-pikirkan kebenaran, maka keinginan dagingmu stop. Jadi menyetop keinginan daging bukan dalam nama Yesus. Kalau nggak kau gantinya pikiranmu, kau lakukan itu. Ganti channelnya, ganti frekuensinya, nggak akan ada siarannya. Tahu kalian caranya kalau ada film horor supaya kita tidak takut? Ganti aja channelnya. Kenapa kita harus begini nonton film horor? Tapi dibuka gini kan? Masa nonton film horor begini kan? Tapi dibuka gini, coba. Ganti channelnya. Lanjut ayat 17. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Iya jelas dong. Lanjut. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat ayat 19 ya. Perbuatan daging, garis bawahi perbuatan daging, pasti dari memikirkan hal yang dari daging. Bisa paham maksud saya? Perbuatan daging buah action dari yang kau pikirkan. Nah lihat, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lihat ayat 20, penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu, hai umat Tuhan, perbuatan daging. Yang adalah hal-hal yang kau pikirkan dari daging. Saya mau kita betul-betul menerima ini dengan mantap. Jadi itu penyembahan berhala dasarnya itu hawa nafsu. Keinginan daging, perbuatan daging. Nah, lihat di situ ya, garis bawahi penyembahan berhala, sudah? Sihir, garis bawahi sihir. Sihir ini juga arti aslinya, nanti saya akan sampai di sini, itu obat bius. Obat bius. Makanya sihir itu adalah membuatmu tidak sadarkan diri. Itu sihir, sehingga engkau bisa didominasi. Paham maksud saya? Kata dominasi, intimidasi, dominasi, manipulasi. Nah, intimidasi biasanya dilakukan orang yang memiliki otoritas. Manipulasi biasanya dilakukan oleh orang yang lemah terhadap yang kuat, karena dia nggak punya kekuatan mengalahkan. Kok dia berubah setelah dioperasi ya? Karena itu kesadaranmu hilang, saudara.
Pokoknya untuk menghadapinya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Makanya banyak hal dalam hidup kita ini mengurangi kesadaranmu. Contoh apa? Melihat internet itu menurunkan tingkat kesadaran. Seperti game, film, itu akan membuat kesadaranmu rendah. Kok rentan dimasuki. Iya. Bisa saya naikkan levelnya? Katakan kanan kiri. Ini ada di alam pikiran kita. Katakan lagi, manusia itu ditentukan pikirannya. Apa yang kau pikir-pikirkan, itu yang kau lakukan. Kuasai pikiranmu. Oleh kebenaran, engkau akan menguasai hidupmu. Saya lanjutkan. Jadi sihir di situ adalah obat bius termasuk juga, saudara. Oke, lanjut. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Coba iri hati, cemburu. Ada orang iri hati dan cemburu. Coba ukur tingkat kesadarannya. Rendah sekali itu. Oke, lanjut dulu. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semua ini ditentukan dari yang kau pikirkan. Bisa paham maksud saya? Jadi di alam pikiran kita inilah terjadi penyembahan, apakah ke Allah Jehovah atau ke roh-roh jahat di udara. Itulah yang disebut tempat-tempat tinggi. Paham maksud saya? Nah, dengarin Papa, ini sangat krusial dan penting sekali. Lihat saya baik-baik. Tolong disampaikan berita Injil ini sama saudara-saudara yang lain. Paham maksud saya? Dengarin. Kalau orang melakukan ritual di bukit-bukit pengorbanan di masa lalu, maksud saya, mereka bangun altar enggak? Bangun mesbah enggak? Apa altar dan mesbah itu? Untuk tempat worship. Itulah yang saya sebut waktu kita memikir-mikirkan engkau membangun sesuatu di sini. Di tempat itulah engkau melakukan ritualnya. Yang kita bangun itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah. Jadi musuh jiwa kita itu bersembunyi dari keyakinan-keyakinan pikiranmu yang salah yang kau bangun itu. Saya bisa mengerti. Makanya waktu kita nanti periksa keyakinan-keyakinan kita yang salah, apakah dari dunia, dari Babel atau dari manapun, itu adalah roh yang kau bangun sendiri. Disitulah frekuensi kita bisa terhubung dengan roh-roh jahat di udara. Keyakinanmu, jalan pikiranmu, itulah mesbah-mesbah yang kau bangun. Be careful. Makanya kalau kita tengking-tengkingi, mesbahnya masih di situ. Engkau akan kembali lagi ke situ untuk worship lagi. Makanya tindakan memikir-mikirkan jangan anggap lagi sepele. Berhenti memikirkan yang salah. Lanjut. Mari kita lihat dulu bagaimana itu dibangun. 2 Korintus pasal 10. Saudara diberkati? Karena saya ingin kita betul-betul diselamatkan dari tipu daya sibolis. Lihat 2 Korintus pasal 10. Sudah sampai? Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Garis bawahi benteng-benteng. Sudah kan? 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap
kubu, garis bawahi kubu, yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sudah lihat? Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran, garis bawahi segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kubu dan benteng dan tembok dan mesbah yang kita sebut tadi itu adalah segala pikiran yang kau bangun, yang datang dari keangkuhan manusia. Makanya keangkuhan manusia itu adalah Babel. Mari kita membangun menara sampai ke langit, itu Babel. Lihat, iblis berkata, aku hendak naik ke langit, itu Babel. Keangkuhan itu Babel. Jadi saudara bisa melihat di sini, itu kita bangun di mana? Di pikiran. Ada di situ alat-alat worshipnya di pikiran kita. Berhati-hati loh. Nah, lanjut. Jadi kesimpulan kita adalah itu dibangun di mana? Di alam pikiran. Nah, kalau yang kita bangun itu datang dari Babel ini, dia terhubung ke penguasa kerajaan angkasa. Masih ingat itu minggu lalu? Apa penguasa kerajaan angkasa? Iblis. Makanya ada hierarkinya. Apa yang tertinggi? Iblis. Kedua, pemerintah. Ketiga, penguasa. Penghulu. Ketiga, penguasa. Keempat, roh-roh jahat di udara. Baru pikiran kita. Pikiran manusia itu pikiran daging maksud saya. Baru perbuatan daging. Jadi kalau altar itunya yang kita bangun, dia akan terhubung dengan roh-roh jahat. Bisa mengerti maksud saya? Nah, mari kita lihat dulu ayat ini. Matius 16 ayat 32. Matius 16 ayat 32. Itu dibangun di pikiran, saudara. Matius 16 ayat 32. Sorry, ayat 23. Matius 16 ayat 23. Ini berita Injil loh, harus kalian sampaikan pada orang-orang percaya di luar sana. Karena banyak di luar sana sekarang ketidakakuratan doktrin. Makanya kita menjadi lemah, saudara. Nah, lihat ayat 23. Siap? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Garis bawahi iblis. Sudah kan? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Berarti iblis itu memikirkan. Paham maksud saya? Iblis itu memikirkan, tapi bukan yang dipikirkan Allah. Yesus melanjutkan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran iblis adalah sama dengan pikiran manusia. Ngerti maksud saya? Nah, perhatikan ke depan. Ini penting. Jangan amen yes, tapi nggak ngerti. Nanti jadi lain lagi rasanya. Jadi rasa pete, bukan rendang alias enak, kan gitu. Nah, lihat saya. Iblis memikirkan. Betul nggak? Di sini Yesus berkata, yang dipikirkan iblis pikiran-pikiran manusia. Artinya sefrekuensi, sama. Nah, pikiran manusia di sini harus digarisbawahi juga, artinya pikiran-pikiran daging. Bukan pikiran pada umumnya sebagai manusia. Ini pikiran daging. Nah, jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang dari daging, siapalah koneksi kita jadinya? Ya, iblis. Itu maksudnya. Makanya Yesus berkata, "Hanya engkau iblis." Itu bukan oknum iblis sebenarnya yang sedang disorot, tapi pikiran Petrus yang sama dengan pikiran iblis, yang adalah egois. Mengapa egois? Karena Yesus hendak mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan dunia, tapi Petrus mencegahnya. Tidak, kita
Saya harus memikirkan diri saya. Nanti kau mati di kayu salib, bagaimana dengan aku? Kira-kira begitu. Bisa mengikuti saya? Jadi pikiran iblis sama dengan pikiran manusia. Nah, dengarin saya. Ini perlu saya cek lagi. Iblis itu, saudara, adalah malaikat yang jatuh. Bisa mengerti di sini? Malaikat itu punya tubuh. Jadi malaikat yang jatuh, yang memiliki tubuh tapi bukan seperti kita, tidak mungkin memasuki manusia. Makanya kalau kita berkata enyahlah engkau iblis, di dalam Petrus salah. Yang bisa memasuki manusia itu roh-roh jahat. Makanya ada orang kerasukan, itu bukan malaikat yang jatuh yang memiliki tubuh. Makanya ada hierarki mereka. Bisa paham? Kalau roh-roh kan selalu mencari tubuh, karena dia tidak mempunyai tubuh. Saya nanti akan jelaskan itu, karena ini penting sekali untuk kita benar-benar paham maksud Tuhan. Tapi hierarki mereka yang tertinggi itu ya iblis. Paham maksud saya? Dan iblis itu bisa mengendalikan kita melalui jalan pikiran kita, yang memang kita bangun sendiri. Bukan iblis yang membangunnya, kita. Karena kita menerima itu sebagai keyakinan. Jangan bilang ini salah iblis Tuhan, salah iblis. Iblis bilang tidak, dia yang bangun. Bisa paham? Jadi dengarkan saya, kita dapat dikontrol oleh iblis, penguasa itu. Kalau selalu yang kita pikirkan daging dan daging dan daging. Paham maksud saya? Satu ayat lagi yang akan menghentak kita, Yohanes 13. Mari kita lihat. Karena ini adalah area daripada kendali-kendali roh-roh jahat di udara kepada manusia, saudara. Yohanes 13, mari lihat ayat yang kedua. Sudah? Yohanes 13 ayat yang kedua sampai mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kenapa iblis bisa berkomunikasi dengan Yudas di hatinya? Tentulah karena ayat-ayat sebelumnya mencatat Yudas ini mencintai uang, worship mammon. Makanya frekuensi pikirannya sama dengan frekuensi iblis. Bisa paham maksud saya? Nah, kalau itu dibiarkan, katakan dibiarkan, maka kita akan terkuasai yang namanya kerasukan. Lihat di situ ayat 27. Jangan bingung dulu dan jangan takut ya. Aduh, ini gereja apa sih ini? Kita keluar aja lah dari sini. Gak pernah ada seperti ini firman. Iya, karena belum pernah kau dengar, makanya ketipu terus. Yohanes 13 ayat 27. Nah lihat ya, biar saya jelaskan. Yohanes 13. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah di sini Yudas yang kerasukan itu tidak kehilangan kesadaran. Jadi kerasukan tidak harus kehilangan kesadaran. Tapi kerasukan yang paling rendah adalah kehendakmu sudah diikat untuk melakukannya. Makanya Yudas tidak bisa berbalik lagi. Itu yang disebut dengan terperangkap. Masih ingat saya bagikan 3 minggu yang lalu? Makanya Yesus gak bisa lagi menasehati Yudas, karena dia sudah terperangkap, dikunci, dibelenggu. Yang awal mulanya adalah hal-hal yang daging dipikirkannya, lalu berkomunikasi dengan iblis karena selaras pikirannya. Kalau itu dibiarkan terus menerus, maka ada area segi hidup kita yang dikuasai.
pandang saya seperti ini. Sangat krusial, dengarin saya. Ada area-area tertentu dalam hidup kita bisa dikuasai loh. Kalau di situ ada jalan pikiran yang salah. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan kesadaran di situ, namanya kerasukan. Siapa yang kita lihat di situ? Elia. Bayangkan nabi Tuhan yang sedemikian radikal bisa dilanda dengan roh ketakutan yang begitu rupa, padahal itu hanya di WA. Hanya di WA. Mana keberaniannya memanggil api dari gunung itu? Coba. Kalau kita dulu membaca peristiwa itu, pasti kita bingung di masa lalu. Kok bisa ya begini? Dengan pedangnya sendiri dia memenggal Nabi Baal itu. Berani kan? Tapi kenapa di situ dia lemah? Sampai mau bunuh diri. Karena di jalan pikirannya tinggal aku sendiri nabi, dan aku pun akan dibunuh. Dan dia melihat bagaimana nabi-nabi itu dibunuh dan Tuhan tidak menolong. Dan tinggal dia sendiri. Itu tertanam di sini. Makanya dia sangat lemah di sini. Kita bisa lahir baru. Kita bisa bahasa roh. Tapi ada segi hidupmu yang dikontrol oleh roh-roh ini. Karena dia bersembunyi di jalan pikiran. Saya mau kita betul-betul serius dengan hidup kita ini. Di mana dia bersembunyi, Papa? Di jalan pikiranmu. Bayangkan Nabi Elia 3,5 tahun di musim kekeringan masih di situ bercokol, sampai Tuhan deal dengan dia di Gunung Horeb. Tidak Elia, tidak cuman engkau yang sendirian. Akhirnya dia disadarkan. Itu yang disebut mengetahui kebenaran. Kalau kita nggak mengetahui kebenaran, bagaimana itu diterangi? Makanya kita tertipu terus di situ. Katakan terperangkap. Kita diikat pada kehendak iblis, makanya kita lakukan. Nasihat nggak kita dengar lagi. Kita mengeraskan hati, makanya disebut kedegilan hati dan pendurhakaan, sama dengan roh bertenung. Kita nggak menyadari, kita berpikir roh bertenung itu hanya pergi ke pohon-pohon rindang. Kita berpikir kita hanya pergi ke tempat-tempat penyembahan berhala. Bukan. Kedegilan hati juga roh bertenung. Nanti saya bagikan bahwa itu roh bertenung, saudara. Kalau kita diperangkap, itu jalan pikiranmu. Iblis tidak punya kekuatan dan kuasa kalau kita tidak bangun di alam pikiran. Makanya Yesus sederhana bilang, kita mengusir setan-setan. Mengusir itu kan sebuah tindakan kepada sesuatu yang jauh lebih rendah dari kita. Bisa kita disuruh mengusir singa? Enggak lah. Mengusir ayam? Kan gitu. Mengusir lalat? Wah, mengusir nyamuk? Bukan hanya diusir, dipukul juga. Bagaimana mengusir gajah coba? Tapi Yesus konsisten, dia berkata setan tidak punya power. Aku sudah mengalahkannya. Dia punya power bersembunyi di balik jalan pikiran. Penting untuk kita tahu kebenaran. Bisa amin dengan kuat. Engkau lebih dari pemenang. Kalahkan musuhmu. Kalau kita simpan-simpannya jalan pikiran kita itu, cepat atau lambat kau genapi. Nanti saya bagikan itu. Itulah roh bertenung. Karena roh bertenung itu sama dengan kau diramal nasibmu. Dan kita percaya bahwa aku nggak akan menikah. Itulah yang kau pegang, nggak menikah jadinya. Maka hati-hati ramalan nasib loh. Ramalan bintang, garis tangan. Hati-hati nih anak-anak muda ini ya, yang mendapatkan hari esok lewat ramalan-ramalan.
Hati-hati loh. Kita bisa bahasa roh, tapi kerasukan. Di area tertentumu. Bagaimana dengan Elia? Sampai mau mati. Bagaimana dengan Yudas? Dia mengikuti Yesus kok. Bagaimana dengan Elia yang menari api dari my Jesus? Hati-hati dengan tipu daya. Katakan terperangkap, terbelenggu, terikat. Itu adalah jalan pikiran yang kubangun. Dan roh jahat bersembunyi di situ. Kusembah dia jadinya dong. Makanya kita nggak bisa lepas sampai terang Tuhan datang. Katakan sampai terang Tuhan datang. Karena untuk mengusir kegelapan sederhana, kasih terang sedikit, kegelapan menyingkir. Dan terang itu adalah kebenaran. Makanya ada orang dulu, masih ingat kan di karismatik, setiap hal apapun mengusir setan terus. Roh ngantuk keluar, roh nikotin keluar, roh apa lagi? Roh pelit keluar. Roh apa lagi? Roh najis keluar, roh ngantuk keluar. Untuk minggu depan diusir lagi roh yang sama. Karena yang kurang di situ, jalan pikirannya tidak diterangi. Ya datang lagi lah. Makanya dia menjadi roh yang membosankan. Ku datang lagi, ku datang lagi. Kuda yang membosankan. Ku datang lagi, ku datang. Dengerin Papa baik-baik. Jangan pikir loh kita bisa berkata aku udah baptisan roh, aku udah doa puasa. Hati-hati. Makanya setiap hari kita harus mengizinkan kebenaran dan terang Tuhan datang padamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran membebaskan. Hati-hati terperangkap dan dikunci loh saudara. Yudas tidak bisa kembali lagi. Dia menggenapkan kehendak iblis. Salibkan dia. Hati-hati loh saudara. Nah itu dimulai dari mana? Ya tadi saya sudah sampaikan. Pikiran daging, keinginan daging terus menerus akhirnya terperangkap. Nah tulis di bawah karena ini penting sekali. Mari kita lihat perumpamaan yang diberikan Yesus di kitab Injil untuk menerangkan bagaimana ini dapat terjadi dalam diri Yudas, dalam diri Elia, dan dalam diri kita. Mari kita lihat perumpamaan Yesus. Masih ingat janda Sarfat bagaimana dia mengalami itu? Masih ingat Elia kenapa dia mengalami itu? Mari kita lihat Yesus menjelaskannya melalui perumpamaan. Disitulah kita tahu bagaimana iblis itu bisa membawa kita seperti tadi. Mari kita lihat dulu perumpamaan Tuhan. Ini berharga sekali saudara. Matius pasal 13. Bukankah berharga sekali? Matius pasal 13. Mari lihat di situ. Kalau kalian bisa pahami ini, saya yakin kehidupan yang benar-benar merdeka, yang benar-benar bebas dari pengaruh apapun, sehingga hidup dan damai sejahtera memerintah kita, itu dapat terjadi. Matius 13 ayat 24. Mari kita lihat dulu Yesus menjelaskan musuh membawa kita kemari. Siap? Lihat ya, Matius pasal 13 ayat 24. Jangan kehilangan perumpamaan yang saya bagikan ini, saudara. Nah, lihat di situ. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan
Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut, dan pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Ini perumpamaan, tapi Yesus menjelaskannya, saudara, di ayat 36. Di ayat ke-36 Yesus menjelaskannya, dan ini nanti yang kalian garis bawahi supaya kita bisa melihat bagaimana itu dapat terjadi. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ladang di ladang itu. Sudah? Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jelas? Oke. Ladang ialah dunia kita. Bisa paham? Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Bisa paham maksud saya? Nah, 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi siapa musuh? Iblis. Paham maksud saya? Iblis menaburkan benih yang tidak baik. Pada waktu kapan? Kita tidur. Apa maksudnya? Tidak berjaga-jaga. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 8, mari kita mundur dulu sebentar untuk menguatkan ini. 1 Petrus, mari kita lihat dulu 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tidur kan itu artinya kehilangan kesadaran. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Siapa tadi musuhnya di sana? Iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa maksudnya dapat ditelannya? Dikendalikannya, dikuasainya. Dengan cara bagaimana? Menabur benihnya. Jadi cara iblis mengendalikan kita, dia menabur benihnya. Paham maksud saya? Jadi musuh itu iblis. Anak manusia itu Yesus. Jadi bisanya di dalam hidup kita ini ada benih lalang, ada benih gandum. Kita yang lahir baru ini bisa. Paham maksud saya? Mengapa itu bisa terjadi? Kita tidak berjaga-jaga. Musuh menaburkannya. Dan itu adalah benih lalang. Mari kita kembali ke Matius tadi. Saudara diberkati. Masih bisa konsen? Saya harap. Beri perhatian terus. Nah, jadi mari kita lihat dulu di sini. Ayat yang ke-38, Matius 13:38. Ladang ialah dunia, benih yang baik anak kerajaan, dan lalang anak si jahat. 39, mari kita baca bersama-sama. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Nah, yang saya mau tanya, yang gak ada di Alkitab ini, yang saya mau kasih definisinya adalah ini. Apa benih yang ditabur musuh itu? Karena benih yang ditabur anak manusia dicatat. Itu firman tentang kerajaan. Cek coba. Saya sudah bilang ini khotbah paling mahal sedunia, saudara. Haleluya, ralabakai. Kalau kalian nggak menangkapnya ini, sayang dan rugi marapi purung. Nggak ada momen lagi menerima yang sangat original ini. Makanya saya bilang kabarkan ini berita Injil. Supaya kita nggak ditipu lagi dengan penampakan, penglihatan, setan, begu, apapun itu. Kita nggak sadar bahwa itu termasuk
tipu daya. Paham maksud saya? Nah, dengarin saya baik-baik. Apalah benih yang ditaburkan musuh itu? Karena kalau kalian baca di Matius 13, benih yang ditaburkan anak manusia, firman tentang kerajaan. Tapi yang ditabur musuh apa? Apa benih itu, saudara? Mari kita berdoa dan pulang. Ayo, ini anak-anak muda ini yang hebat-hebat ini. Generasi baru. Apalah benih itu? Senyumanmu mengoyakkan kantongku. Ayo, apa benih itu? Tulis. Definisi dari benih itu. Tulis, karena ini indah sekali. Sudah? Benih itu adalah berita-berita kebohongan. Tulis, berita-berita kebohongan dengan memakai sumber-sumber dari dunia. Berita-berita kebohongan dengan memakai sumber-sumber dari dunia yang membentuk jalan pikiran, pola pikir, dan keyakinan-keyakinan. Saya ulangi. Apa benih yang ditaburkan musuh atau iblis ini? Berita-berita kebohongan dengan memakai sumber-sumber dari dunia ini. Ingat sumber-sumber dari dunia? Kemarin yang kita bisa pikir-pikirkan? Okay. Yang membentuk jalan pikiran, pola pikir, dan keyakinan-keyakinan. Contoh, pemikiran janda di Sarfat. Tolong dulu tampilkan. Kita mau discover dulu pemikiran janda di Sarfat. Ini termasuk benih musuh. Oke, boleh ditampilkan di depan. Itu 1 Raja-Raja 17. Ayat berapa? Pola pikirnya ayat 12. Boleh ditampilkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Mari kita lihat di depan. Nah, ini indah sekali. Lihat ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Teruskan. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lihat itu, setelah kami memakannya, itu kan dia ramal nasibnya. Dari mana dia tahu setelah dia makan, dia mati? Itu kan ramalan nasib itu. Ini kan ramalan nasib. Jangan dulu dihapus, oke? Supaya kita nanti bisa mengerti tentang yang namanya roh bertenung itu, saudara. Yang sering sekali banyak di luar sana, nggak kita sengaja kita terima falsafahnya yang bisa membawa kita memvonis hari esok. Lihat, jadi di situ setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Masa dia vonis hari besok? Dan betul anaknya mati setelah makan roti itu. Untung saja ada Elia. Makanya saya bilang, menemukan orang yang diutus Tuhan itu sangat krusial. Memutus rantai ini. Memutus rantai ini. Mari periksa keyakinan Elia. Mari periksa keyakinan Elia. 1 Raja-Raja 19. Ayat berapa itu? Cuman aku seorang diri. Coba. Ayat berapa itu? 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Mari boleh ditampilkan. Nah, perhatikan lagi biar kita discover. Bisa mengikuti Papa? Lihat, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Betul nggak? Betul. Mereka menyembah Baal, meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Betul. Dan membunuh nabi-nabimu. Betul. Oke. Dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup.
Bisa mengerti? Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Betul? Salah. Masih ada 7.000 lagi kata Tuhan. Nah, lihat lagi di sini. Lihat lagi sini. Dan mereka ingin mencabut. Sambung. Mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan, siapa mereka itu? Bukankah hanya Isabel? Saya bisa bayangkan ketidakakuratan itu. Siapa mereka itu? Orang Israel? Tidak, saudara. Yang dia dengar hanya suruhan Isabel. Tapi itu membuat keyakinannya di alam pikirannya seperti dia vonis. Dia vonis. Hati-hati kau memvonis jalan hidupmu. Kalau itu tidak dari kebenaran, habislah. Siapa sebenarnya jadi Tuhanmu yang memvonis takdirmu? Makanya kita menjadi bergumul ketika kita mendengar Tuhan memberikan padamu masa depan yang penuh pengharapan, padahal keyakinan-keyakinan yang kita bangun penuh pesimistis. Kok bertentangan itu namanya? Clash, dia clash. Penuh pesimistis. Makanya waktu dikatakan dia memberimu masa depan yang penuh pengharapan, kita bergumul karena kita vonis jalan-jalan negatif. Hati-hati. Nah, ini adalah pemikiran Elia. Apa yang kita lihat dari dua pemikiran ini di konteks kita yang sekarang? Yang saya sebut sering ramalan bintang. Tulis ramalan bintang, ramalan nasib, membaca garis tangan. Ini sering sekali juga menentukan takdirmu yang kau yakini, padahal itu tidak dari kebenaran. Ramalan bintang, ramalan nasib, membaca garis tangan. Apalagi yang biasanya seperti ini, perkataan orang-orang yang kita hormati. Orang tua kita bisa, bos kita bisa, tokoh-tokoh masyarakat bisa, tokoh-tokoh idola bisa. Perkataan-perkataan yang menentukan nasibmu, padahal itu belum tentu datang dari Tuhan. Saya ambil contoh begini, saudara. Dengarin papa. Ini anak muda, dengarin papa. Lihat saya dari sini. Ada sebuah cerita. Ini sebuah cerita, true story. Cerita benar. 3 orang perempuan sedang bermain-main, nggak mengerti mereka sebenarnya tentang bahayanya. Ada papan oiza. Tahu papan oiza? Yang bisa menentukan nasib. Nah, mereka suka bermain-main dan fun-fun. Tiba-tiba ketika salah seorang perempuan melemparkan dadunya, adalah perkataan begini di papan oiza itu. Salah satu di antara kalian minggu depan mati. Minggu depan mati. Karena mereka menentukan takdir, iblis menggenapi. Apa bedanya dengan janda Sarfat tadi? Untung saja Elia datang loh. Bagaimana dengan Nabi Elia kalau Tuhan nggak datang di Gunung Horeb? Kan bunuh diri juga. Ini ramalan bintang. Contoh, ada yang bilang begini, sudah, ini udah nasib keluarga kita, bahwa dari keluarga kita nggak akan ada yang berhasil. Kalau itu kau jadikan keyakinan, nggak akan berhasil itu. Apakah itu datang dari firman? Itu banyak di luar sana. Yang menentukan takdirmu, yang menentukan takdirmu hanya Yesusmu. Ini yang membuat kita menjadi dikunci. Apa falsafah tentang kesuksesan? Uang. Makanya kita bisa memburu uang sedemikian rupa, bahkan bisa memungkiri imanmu. Apalagi falsafah hidupmu harus sukses supaya diakui orang. Kau bisa menghalalkan segala cara untuk sukses, bahkan membunuh pun bisa, berbohong pun bisa, korupsi juga bisa. Itu kan dosa. Tinggal nunggu waktu, engkau akan menuai perbuatanmu.
Karena Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak akan membiarkan orang fasik tidur dengan damai. Di bumi pun dia bisa mengalami hukuman. Bukan Tuhan perbuatannya, karena Tuhan itu penuh belas kasih. Perbuatanmu yang menghukummu. Ngapain Tuhan menghukum-hukum kita? Tidak, dia Bapa yang penuh belas kasihan. Perbuatanmu ya. So kita harus mengerti apa falsafah yang kita terima ini. Nah, contoh nih anak-anak muda, perhatikan Papa ini. Coba lihat mereka ini, kan ganteng-ganteng sekali. Ada tadi nari ya? Good. Nah, dengarin Papa, lihat. Contoh, dengarin saya. Apalah sekarang idola anak-anak muda paling banyak yang saya tahu? Boleh kalian koreksi. K-pop misalnya. Orang coba bayangin, orang bisa dengan mengidolakan K-pop, kenapa dari situ ganti setelan celananya, setelan rambutnya? Nah, apa yang kalian yakini coba? Itu pasti ada, karena setelah kalian pikirkan dulu, baru kalian lakukan. Nggak kalian sadari, dengarin Papa, nggak kalian sadari, kalian menyembah siapa sayang? Makanya Tuhan jelas berkata, itu kekejian. Kekejian. Dan kita menganggap itu di era kita sekarang biasa, karena gereja udah nggak bisa dibedakan yang benar dan yang nggak benar. Coba lihat, di gereja pun diserbu ini, saudara. Makanya saya ingin melindungimu supaya kita tidak runtuh Babel, runtuh kita. Nanti saya akan suruh yang sakit maju ke depan. Saya akan kasih perkataan nubuatan kalau Tuhan izinkan. Karena dengan engkau meyakini yang kuyakini, kau akan sembuh di rumahmu. Sembuh perlahan-lahan. Karena sakit penyakit tidak lepas dari keyakinanmu. Tidak lepas dari keyakinanmu. Kalau pikiranmu kau yakin sehat, mulai hari ini engkau sehat. Tidak ada virus, tidak ada kanker, tidak ada tumor yang bisa menahan kebenaran. Amin dengan panjang. Bahkan tubuhmu bisa mengikuti keyakinanmu. Makanya di Sion 100 tahun muda, karena engkau meyakini engkau anak Allah. Anak Allah itu nggak mati-mati. Mana ada anak Allah mati? Itu bukan anak Allah, anak manusia. Bisa mengikuti saya? Coba, ada orang-orang tertentu yang kita hormati. Mungkin dia bilang padamu gini, Boru dari keluarga kita sudah diamanatkan, amanat nggak agung maksudnya, diwariskan bahwa kita susah menikah, buru-buru kita susah menikah, diyakininya ada kan? Nah, nggak menikah lah dia, diyakininya dia menggenapkan takdirnya. Ada lagi sakit-sakitan. Siapa bilang keluargamu sakit-sakitan? Poki si bolis itu. Mati muda. Hentikan itu. Itu nubuatan palsu. Yesus datang untuk memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau udah kita yakini, nunggu waktu digenapi. Coba kalau kau sakit lumpuh misalnya, sakit lumpuh, semua yang mendengarkan pasti negatif kan? Coba bilang begini, aku nggak percaya. Di dalamku ada Yesus. Kalau Yesus di dalamku, dia beri kehidupan. Bilang ini kakiku, tanganku, oh kau bergerak, bayangkan dia bergerak. Besok kau bangun tidur, dia udah bergerak. Bisa amin dengan panjang. Ya biar keluar simbolisnya. Kadang kita dibodoh-bodohi dengan takdir iblis. Bahaya.
Jadi mengapa itu bisa ada pada diri kami yang sudah lahir baru? Bahasa roh, marbiloa lagi bahasa roh. Anak-anakku, engkau tidur. Makanya jangan tidur waktu siang. Itu waktu kerja. Jangan tidur waktu, makanya kalau tidak kita tidur waktu siang, mimpi-mimpi kan, kejar-kejar hantu, anjing, apalah itu semua. Tidurlah waktu malam. Nggak, maksud saya berjaga-jagalah, sadar. Makanya tahu kalian tipuan iblis untuk menurunkan kesadaranmu, minum minuman keras kan mengurangi tingkat kesadaran. Nonton film, filmnya pun horor, semua serba kuntilanak maksudnya. Makanya waktu kau nggak sadar, kau mulai membayang-bayangkan, pikiranmu memproyeksi ke depan, kau lihat itu kuntilanak. Lihat papa, roh jahat itu makhluk roh. Kau lihat angin ini ada bentuknya. Jadi kenapa kau lihat roh jahat berbentuk? Makanya kau dibodoh-bodohi, siapa yang kau lihat itu? Masa roh berbentuk? Engkau berbentuk, iya, ada tubuhmu. Lah masa bisa lihat hantu, roh-roh? Tahu air? Tahu air? Kita akan bentuk air sesuai wadah yang kau kasih. Sama itu dengan udara ini. Udara mirip air. Kau hembuskan di dalam sebuah balon, dia bulat. Kau buat dalam tabung, dia bentuk tabung. Karena roh itu nggak berbentuk, engkau bentuk sendiri. Makanya jadilah bentuk-bentuk itu. Makanya kalau kita dulu dibesarkan, misalnya kita dibesarkan di daerah Eropa, hantu yang kau lihat kan vampir, ada giginya kan, karena itu yang kau lihat. Masa makanya di Medan nggak ada vampir kan, karena nggak itu yang kau pikir-pikirkan. Wadahnya di sinimu, kau bentuk di sinimu. Masa kan roh berbentuk? Dia kayak angin, mana ada bentuknya? Tapi kan papa, yang nggak kaunya di sana. Syukur aku nggak di sana. Biarkan gitu. Kata roh-roh jahat tidak ada bentuknya. Dia makhluk-makhluk roh, pengen tubuh. Makanya dia bisa merasuki orang. Haus dia untuk ada di dalam tubuh. Tapi itu nggak umum. Makanya setiap pelayanan nggak harus ngusir-ngusir setan. Belum tentu itu setan. Karena jumlahnya kan tertentu. Masa di dalam Pak Febri misalnya 6.000 satu legion, di dalam Mama Mita 2 legion, di dalam Sofi 3 legion. Masa di Eropa ada 1 legion lagi? Berapa banyak? Makanya kita harus betul-betul memahami kerasukan atau dikuasai oleh pikiranmu yang lemah. Itu juga harus dibedakan. Bisa paham maksud saya? Nah, mari saya lanjutkan. Jadi bagaimanakah kita bisa menerima benih musuh saat kau tidak sadar? Hati-hati hal apapun yang mengurangi kesadaran. Film kah? Apalagi? Minum-minuman keras, obat bius, apapun. Itu akan mengurangi tingkat kewaspadaanmu. Makanya benih musuh bisa ditabur saat itu kita tidak sadar. Hati-hati saudara. Ada amin? Amin. Bisa saya lanjutkan? Yes. Alright, masih ada waktu. Saya akan lanjutkan. Jadi berita-berita kebohongan dengan memakai sumber-sumber dari dunia ini yang membentuk jalan pikiran, pola pikir dan keyakinan-keyakinan seperti yang tadi saya sebut, itulah benih musuh. Bisa paham? Tulis dulu di bawah, okultisme, tulis dulu.
Ini penting. Okultisme itu dari bahasa Latin, saudara. Okultisme itu dari bahasa Latin, artinya itu adalah tersembunyi, ditutupi, itu artinya. Jadi okultisme itu tidak berbicara asap-asap kemenyan saja, semua hal yang tersembunyi. Makanya saya sebut tadi apa? Manipulasi. Katakan manipulasi. Kan kita nggak nyatakan isi hati kita, kan? Kita hanya menginginkan sesuatu, tapi kita nggak punya kekuatan menggenapinya. Kita pakailah manipulasi kepada orang yang lebih kuat, kepada orang tua kita, kepada suami kita. Kita memanipulasi. Itu sebaiknya kita udah latihan menyihir itu. Karena itu sembunyi, katakan sembunyi. Ditutup-tutupi. Intimidasi, diancam. Awas kau keluar dari gereja ini, masuk neraka. Keluar dari Yesus yang saya tahu masuk neraka, bukan keluar dari gereja. Tapi masalahnya kantong koleknya berkurang nih. Jadi dipakailah ancaman dan intimidasi. Masalahnya untuk mendominasi. Itu yang berbahaya, saudara. Bisa paham? Boleh saya lanjutkan? Apanya? Tingkatannya? Nah, tulis di situ. Benih yang ditaburkan musuh. Benih yang ditaburkan musuh dalam kehidupan kita akan membuat, tulis, benih yang ditaburkan musuh dalam hidup kita akan membuat, nomor satu, memperbudak. Sudah? Mempres kalau bahasa kita, mempres. Bisa ditulis dulu mempres. Boleh ditulis dulu mempres, karena saya mau jelaskan dulu. Mempres. Ya, makanya saudara, kita nggak bisa menganggap ini biasa kalau udah ada kata ini. Mempres, dari situ menekan, itu kalau kalian ingat Roma 12 ayat 2 itu kan mencetak dia, mempres. Dari situ lahir kata depresi, depression, oppression, regression. Oke, nanti saya sebenarnya ingin menjelaskan, tapi saya khawatir waktu kita nggak cukup. Boleh kita ambil waktu yang lain, oke? Maksud saya, istilah-istilah ini untuk kau bisa mengenali. Ini adalah pekerjaan iblis. Kalau aku udah mengalaminya, ini bukan biasa. Paham maksud saya? Makanya ada yang namanya depresi, depresi, orang ingin mau bunuh diri gitu. Baru depresi, oppression apa itu? Di bawah tekanan, regression. Iya, seperti itu. Nantilah saya bagikan ya, karena saya nggak mempersiapkannya. Tapi ini bagian yang kita alami kalau kita menerima benih tadi. Dia memperbudak kita, mempres kita, sehingga muncullah depresi, muncul regression, depression. Banyak itu, ada 7 istilahnya. Tulis saja, Papa janji saya akan bagikan. Jadi ini yang pertama bisa kita alami. Pernahkah kita depresi? Stres? Nah, itu jangan anggap itu biasa. Kita harus bisa melihat, saya harus bangkit ini. Ini nggak pernah dari roh Allah. Ini dari roh dunia ini. Demi nama Yesus, keluar engkau. Begitu, jangan biarin aja deh. Aku memang nasibku begini, malang nasibku begini, patah hatiku, Rahmat Kartolo jadi. Patah hatiku jadi. Udah bunuh diri lah kan, lagu pembunuhan, potong bebek angsa jadi. Sudah dapat? Itu kita alami loh. Jadi jangan main-main dengan benih yang ditabur musuh. Yang kedua, mengikat membelenggu.
Jadi tidak saja mempres kita, memperbudak kita, tapi juga membelenggu kita, mengikat. Ini yang saya sebut tadi seperti Yudas. Jadi akhirnya dia diikat pada kehendak iblis. Makanya kemanapun kita pergi, tetap ke situ terus kita. Paham maksud saya? Apapun komitmen kita, ke situ terus kita. Anak kita udah dibelenggu oleh takdir yang kita buat sendiri. Paham maksud saya? Yang ketiga, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita menerima benih lalang dari musuh ini? Yang ketiga, menyalakan segala bentuk dosa dan kejahatan. Menyalakan segala bentuk dosa dan kejahatan. Yang keempat, mendatangkan sakit penyakit dan kematian. Mendatangkan sakit penyakit dan kematian. Makanya tadi Papa sebut, jalan keluar kau bisa menyembuhkan dirimu apapun kondisimu. Jangan terima aliran pikiran dari musuh. Semua yang kau terima nanti sejak ini adalah aliran kesembuhan. Nanti yang sakit kita undang ke depan sekali lagi. Saya ingin terus memberkatimu supaya di rumah ini engkau sembuh, engkau kuat, engkau normal kembali. Bisa amin 2 kali. Semua kita juga yang di ruangan ini. Kalau kita percaya, contoh dari keluarga kita kena penyakit gula misalnya. Kalau itu jadi keyakinanmu, turun dia. Makanya untuk tidak aku kena gula, jangan terima nubuatan itu. Hidup dengan cara yang berbeda. Jangan lagi hidup seperti nenek moyangnya. Harus hidup dengan cara yang baru, karena ada keyakinan yang baru. Tidak akan ada itu yang disebut diabetes turun temurun. Penyakit jantung, matinya kena jantung, terus itu ke bawah. Kita bisa percaya. Masa orang menentukan takdirmu? Kau kan milik Yesus. Hentikan itu. Katakan, berhenti. Katakan, dengan mengubah keyakinan, metabolisme tubuhku akan berubah. Metabolismenya pun akan berubah. Makanya kalau orang benar yang sehari-harinya merenungkan firman, dalam hadirat Tuhan, hidup dalam damai, lihat saja bentuk fisiknya perlahan-lahan berubah kok. Nggak kasar wajahnya lagi. Serius. Mulai ada senyuman. Dulu kegetiran, sekarang senyuman, damai. Kenapa itu bisa berubah coba? Haleluya. Katakan, keyakinan bisa mengubah metabolisme tubuhku. Berhenti untuk menerima saluran dari Babel dunia ini, maka berhenti semua aliran sakit penyakit. Jadi sakit penyakit nggak hanya disembuhkan dalam nama Yesus, tapi dengan mengubah salurannya juga engkau akan sembuh. Paham maksud saya? Jadi jangan lagi nonton film horor kalau kau lagi sakit. Pasti makin sakit. Betul atau tidak? Adakah yang sembuh di sini ketika nonton film horor? Makin sakit. Lah bagi. Karena itu alirannya. Makanya kalau kita lagi sedang lemah, dengar musik rohani. Dengar firman Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh dia. Ini udah sakit, nonton film hantu, nonton film combat, jantungnya sudah nonton, lemas lagi. Ya iyalah. Api. Tahu kalian? Dengarin saya. Dengarin. Mau
hal yang sangat indah kau dengar? Dengarin saya, lihat saya, perhatikan baik-baik. Pernahkah kalian sadari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, habis hartanya, tak sembuh-sembuh, tiap hari dia lihat darah mengalir. Kira-kira bagaimana pola pikir perempuan ini? Tapi kalau kita baca di kitab Injil, sepertinya tidak ada sisanya di pikirannya tentang keadaannya. Yang ada di pikirannya hanya asal kujamah jubahnya. Apa yang kalian terima di situ? Imanmu dan keyakinanmu tidak bergantung keadaanmu. Keadaan di luar boleh negatif, tapi alam pikiranku bisa positif. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Saya belum pernah lihat ada orang seperti ini. Harusnya dia sangat dikondisikan dengan keadaannya dong. Harus sangat dikondisikan lah. Tiap hari dia lihat darah mengalir. Selama 12 tahun. Saya kira kita kalau ada di ruangan ini yang seperti perempuan pendarahan ini, saya kasih jempol samamu. Mengapa? Karena ini nggak biasa menurut saya. Bisa tetap positive thinking. Di tengah kondisi udah carut marut, dia tetap beriman. Miliki kemampuan ini. Makanya kalau kita sakit, ada orang-orang bilang tidak akan sembuh. Dengar terus firman. Yakini engkau akan sembuh. Patahkan dan hentikan apapun info yang salah yang kau dengar. Maka tidak akan ada supply dalam keyakinanmu tentang sakit itu. Engkau akan sembuh. Indah bukan? Makanya saya katakan sama kalian, kasih karunia di rumah ini. Asal kau dengar saya khotbah dan rohmu menyala-nyala, perlahan-lahan engkau akan sembuh. Setahap demi setahap. Tiap minggu engkau datang, engkau akan makin kuat, engkau makin pulih, engkau akan sembuh demi nama Yesus. Amin 2 kali. Yang kelima, mendatangkan kebingungan antara Baal dan Tuhan. Kalau kita menerima benih iblis ini, yang kelima, mendatangkan kebingungan antara Baal dan Tuhan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18, masih bisa bertahan sama saya? 10 menit lagi bisa? 1 Raja-Raja 18, mari lihat di situ ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Mendatangkan kebingungan antara Baal dan Tuhan. Ayat 21 sudah? Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kenapa rakyat itu diam? Nggak tahu mana Baal, mana Tuhan. Jangan sampai kita nggak tahu ini nubuatan dari iblis atau nubuatan dari Tuhan. Kita nggak bisa periksa ini keyakinan yang salah atau keyakinan yang benar. Habis deh sudah. Kita dibelenggu oleh yang kita buat sendiri. Come on. Kenapa mereka diam? Mereka tidak tahu mana Tuhan, mana Baal. Diam saja. Makanya dengarin, saya perlu responmu kalau kau mendengarkan firman, supaya saya tahu kau tahu nggak ini firman atau enggak. Kalau kau diam saja, itu tandanya kau belum tahu. Kau penyembah Baal atau Tuhan. Makanya kita yang percaya dan beriman, kita bersorak-sorai, kita merayakan Tuhan, kita diberkati, kita bilang amin, karena kita tahu itu dari Tuhan. Makanya kita gereja yang hidup, bukan gereja yang diam.
Nggak tahu ngerti atau enggak? Jangan. Kita harus tahu ini Baal atau Tuhan, ini dunia atau sorga, ini kerajaan iblis atau kerajaan sorga. Bisa amin? Engkau juga bisa tahu saya hamba Tuhan atau tidak. Kalau saya tidak hamba Tuhan, ngapain kau duduk di sini? Cari aja hamba Tuhan yang benar. Tapi kalau ini hamba Tuhan, dengarkan. Karena kalau enggak kau dengarkan, kualat. Bukan aku alat, ku alat. Oke. Nggak ngerti juga kalian, sudahlah. Udah agak lambat memang, mau 1:30. Jangan diam. Tuhan, aku bersyukur untuk kasih setiamu. Aku bersyukur Tuhan buat kemurahan. Kau beri aku kesehatan, Kau beri aku nafas, Kau beri aku hari baru, Kau beri aku berkat. Tuhan, aku menyembahmu. Ini tahu Tuhan. Coba nggak tahu Tuhan dan Baal, bangun tidur diam aja dia itu. Mau tidur diam aja dia, karena dia nggak tahu pada siapa dia bersyukur. Tapi kau kan beda. Katakan kanan kiri, kau beda. Kau penyembah Jehova, Allah yang hidup, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Jelas kalimatnya. Makanya kalian harus bersyukur, harus menjadi seorang penyembah Tuhan. Karena nggak kekuatanmu, kok ada nafas di hidup. Paham maksud saya? Jadi kita harus tahu itu Tuhan atau Baal. Jadi kenapa kita nggak tahu? Ada benih musuh di sini, ada keyakinan palsu di sini. Singkirkan dia, cabut. Yang keenam, kalau benih lalang atau benih musuh ini ada dalam hidup kita, yang keenam, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dia nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, nggak pengen ke Tuhan, nggak pengen ke gereja. Ada di sini yang nggak pengen ke gereja? Jawabannya bukan tertawa. Semua pengen ke gereja? Amin. Jadi dengarkan, kalau ini kita bawa dalam hidup kita, nggak kita periksa ini, akan menjauhkanmu perlahan-lahan dari hadirat Tuhan. Gak ada dorongan untuk beribadah, gak ada sukacita menghampiri Tuhan di Sion, gak ada pujian dan penyembahan yang hidup dengan roh yang menyala-nyala. Kita pengennya ke mall, ke kafe, bermalas-malasan, nonton sepak bola sampai bolanya keluar dari TV. Keluar bolanya dari TV, bam, gereja katanya. Oh iya ya, ini hari Minggu gitu. Keluar bolanya dari TV, bayang. Baru sadar kita, ini hari Minggu. Oh iya iya ya. Yang ketujuh, hidup yang sia-sia. Saya akhiri di nomor 7. Perhatikan, hidup yang sia-sia. Jadi kalau kita menerima benih ini, kita menjalani hidup yang sia-sia. Mari kita lihat Yeremia 2 ayat yang kelima. Yeremia 2 ayat yang kelima. Yeremia 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan. Garis bawahi dewa kesia-siaan. Semua dewa di luar Allah, semua Allah di luar Allah itu kesia-siaan. Itu maksudnya ini. Paham maksud saya? Mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Makanya Alkitab jelas berkata, engkau ditebus dari hidupmu yang sia-sia, itu sama dengan engkau ditebus dari penyembahan berhalamu. Itu maksudnya, karena orang yang worship idol itu hidup yang sia-sia. Bisa paham maksud saya? Kenapa? Karena itu dewa kesia-siaan. Paham maksud saya?
kita akan menjalani hidup yang sia-sia. Tapi Tuhan menebus kita dari hidup yang sia-sia. Mari kita ke Mazmur 135. Mazmur 135 ayat yang ke-15. Mazmur 135 ayat yang ke-15. Sudah? Ya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Itulah bodohnya orang penyembah patung-patung seperti ini. Udah jelas nggak bisa melihat disembah, nggak bisa mendengar disembah. Bodoh sekali memang. Nah, saya ulangi ayat 15 karena kita tidak menyembah Baal, kan begitu? Ayat 15, makanya agak panas hati ini. 15 sudah? Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Apa artinya ini? Patung-patung, berhala-berhala tidak bisa bergerak, diam, betul kan? Makanya 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kita akan seperti yang kita sembah. Kalau kau menyembah patung yang diam, kau ke gereja pun bisa diam, karena engkau akan seperti yang kau sembah. Hati-hati loh. Makanya kalau kita menyembah dewa kesia-siaan, ya kita sia-sia. Kalau kita menyembah patung, kau akan seperti patung. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan patung. Dia hidup sampai sekarang, dia berkuasa sampai sekarang, dia Yesus yang hidup. Dia mati namun bangkit kembali, dia hidup selama-lamanya. Bisa amin 2 kali. Dia bukan patung-patung. Sembahlah itu, kau akan diam. Seperti itu diam. Saya kasih ayatnya lagi. Mazmur 115. Ini penting sekali karena kita harus bisa memahami tentang tipu daya iblis, saudara. Mazmur 115 ayat yang keempat. Diulangi lagi. Berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Ditambahi lagi, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dan kerongkongan. Coba lihat patung-patung itu kan begitu. Ayat 8, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Engkau akan seperti yang kau sembah. Kalau kau menyembah Yesus, engkau akan seperti Yesus. Jadi kalau kita menyembah seperti ini, kita akan seperti ini. Dengarin Papa baik-baik dan lihat saya sebelum saya akhiri. Apa yang membuat janda Sarfat tidak menemui, tidak mengalami takdir iblis yang dibuatnya sendiri? Ketemu dengan Elia. Paham maksud saya? Apa yang dilakukan Elia untuk menghentikan roh pembunuhan di dalam dirinya? Bertemu Tuhan di Gunung Horeb. Paham maksud saya? Nah, di Matius 13, siapa yang menuai lalang dan gandum itu? Malaikat. Itu bahasanya angelos, yang diutus. Paham maksud saya? Jadi solusi kita, hai umat Tuhan, hai orang-orang benar, engkau harus menemukan orang benarnya Tuhan, yang diutus Tuhan, yang membawa perkataan Tuhan adalah kebenaran, supaya kebohongan berhenti.
Kalau kita tidak menemukan representatif pembawa kebenaran, ini membuat kita menjadi bingung untuk tahu mana benar, mana tidak benar. Selalu itu. Makanya Tuhan selalu membangkitkan pemimpin-pemimpin untuk memimpin umatnya sampai Yesus datang kedua kali. Makanya dia berkata, aku selalu mengutus, aku tidak membiarkanmu sendirian, aku mengutus Roh Kudus, dan engkau pun harus bersaksi. Roh Kudus dan engkau harus bersaksi untuk umatku. Jadi engkau harus tetap dalam firmanku, tetap mengikutiku. Begitu cara memutusnya. Kita sedang hidup di zaman yang banyak idol di luar, lewat film, lewat internet, lewat orang-orang yang di luar sana. Bahkan saya melihat banyak orang mengikuti nubuat-nubuat palsu mengenai keadaan-keadaan bangsa. Jangan lupa ya, Yesus adalah pemilik alam semesta ini, bukan iblis. Jadi kenapa dia yang menentukan? Tidak, iblis, Yesus penguasa. Nah, dengarin saya untuk minggu depan. Dan saya mau minggu depan kau bawa sebanyak mungkin orang untuk diberkati. Karena saya akan membagikan ini. Dengarin, saya akan membagikan ini. Dengarin saya. Sangat penting sekali adalah ini minggu depan. Apa tadi? Sebentar, saya ingat dulu. Saya perlu musik kayaknya. Seperti Nabi Elisa kan. Nah, ini sangat penting. Yes, dengarin saya. Roh tenung. Setiap kali orang yang kerasukan iblis di kitab Injil, mereka selalu mengatakan tentang Yesus, benar atau salah? Benar. Kalau benar, kenapa Yesus diamkan? Karena itu roh tenung. Boleh saya ambil contoh kedua? Di kisah 16 ada roh tenung yang berkata tentang Paulus dan Silas. Benar atau enggak? Kenapa mereka diamkan? Engkau bisa juga sekarang mendengar hal-hal di luar sana, benar kenyataannya. Kalau kau nggak diamkan, kau kena roh tenung. Tuhan Yesus, kami percaya padamu, menyembahmu, satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya kepadanya, yang diberkatinya, sama-sama berkata amin.